Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa? Semoga selalu sehat ya. Dan seperti biasa tiap hari, tiap sore ya kita bakal di tema tentang infeksi mata tentunya dalam program Mutiara Sehat dan bekerja sama dengan RS Mata Fatmah. Dan untuk kali ini kita bersama dengan narasumber Dr. Nur Alim Basir ya, tentunya dari Rumah Sakit Mata Fatmah ya. Dokter, assalamualaikum. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat dan selalu bugar ya meskipun berpuasa ya dokter ya. Nah tadi naik tangganya gimana dokter? Iya, lumayan ya olahraga. Luar biasa ya, karena sebenarnya ya ini off the record sebenarnya naik ke lantai 3 itu sangat luar biasa perjuangannya ya dokter ya. Oke, ngomongin soal mata dokter. Nah, di tema kali ini tuh tentang infeksi mata dokter. Sebenarnya apa sih infeksi mata itu? Sebenarnya apa yang terjadi ketika mata itu bisa terkena infeksi gitu dokter? Mungkin kita bahas tentang infeksi secara general dulu ya, bukan pada mata. Jadi kalau infeksi itu sendiri per definisi adalah suatu proses di mana terjadinya masuknya mikroorganisme yang menyebabkan suatu organ yang terinvasi itu akan mengalami suatu peradangan. Nah, kalau kita bahas di mata, infeksinya mengenai pada mata. Penyebabnya macam-macam. Biasanya penyebab umumnya itu apa dokter? Mikroorganisme yang bisa menyebabkan infeksi, contohnya ada bakteri, ada virus, jamur, dan beberapa mikroorganisme yang lain. Tapi memang yang paling sering yang kita jumpai 3 yang saya sebutkan di awal, yaitu bakteri, virus, atau jamur. Oh, gini dokter, apakah mempengaruhi ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan untuk memakai kacamata? Nah, apakah itu mempengaruhi infeksi mata juga dokter ketika kita keluar nggak pakai kacamata? Begitu dokter. Jadi begini, seperti kita ketahui bahwa mata kita ini merupakan salah satu organ yang posisinya terluar dari tubuh kita. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kelopak mata yang bisa melindungi bola mata kita. Tapi kelopak mata itu sendiri pun juga bisa mengalami infeksi jika terkena atau kemasukan dari mikroorganisme tadi itu. Jika kita memang pekerjaannya lebih sering di luar, di outdoor gitu ya, di lapangan, mungkin ada baiknya kita melindungi mata kita. Salah satu contohnya memang dengan kacamata gitu dokter. Atau misalnya pada pekerja-pekerja yang memang berpotensi terjadinya suatu proses yang bisa melibatkan mata, memang sebaiknya menggunakan alat pelindung diri yang standar sebelum bekerja. Oke, dokter, kalau infeksi mata, apa rawannya kena pada orang dewasa atau mungkin anak-anak sudah pernah kena infeksi mata, sudah rawan untuk kena infeksi mata, begitu dokter? Semua usia. Bahkan bayi baru lahir pun begitu keluar bisa aja dia terkena infeksi. Kenapa itu dokter? Ada beberapa infeksi dari jalan lahir itu bisa terjadi penularan dari jalan lahirnya ke mata si bayi. Jadi gimana tuh dokter? Maksudnya jalan lahir ketika proses mau melahirkan itu bisa kena infeksi itu gimana dokter? Ya, memang untuk ibunya ada infeksinya. Sisi kesehatannya gimana tuh dokter? Memang ibu ada infeksi, ibu si bayi sudah mengalami infeksi pada jalan lahirnya. Jadi sebelum melahirkan memang dia sudah ada infeksi. Berarti anaknya ketika dalam kandungan itu sudah terkena infeksi? Pada saat melahirkan, pada saat di jalan lahirnya. Bagaimana itu dokter? Jadi jalan lahirnya yang terinfeksi awalnya. Kemudian gitu. Si anak lahir, dia kan kontak dengan jalan lahir. Nah, itu dia bisa juga berpotensi untuk terjadinya infeksi pada matanya. Nah, kalau bayi baru lahir, apakah kalau sudah terlanjur terkena infeksi, apakah itu bahaya dan apakah itu bisa disembuhkan dokter? Ini kita ngomongin soal bayi baru lahir dulu ya dokter ya. Baik. Jadi kalau misalnya yang namanya mata, yang didefinisikan bahaya adalah yang mengancam penglihatan, ya. Jadi kalau memang infeksi pada bayi tadi
Jika dia memang infeksinya mengenai organ yang memang berfungsi untuk melihat, tentu dia akan berbahaya untuk penglihatannya. Oke. Tapi semakin biasanya begitu bayi lahir itu kan selalu diperiksa oleh dokter anak. Jika memang sudah diketahui adanya tanda-tanda infeksi, biasanya kita dipanggil untuk memeriksa kondisi mata si bayi. Ya tentu saja kalau kita sudah mengetahui dari awal, kita mengobati dari awal, kemungkinannya memang lebih baik. Dan lebih kecil juga ya resiko yang akan Iya, ditanggung sama bayi ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu bahwasanya bayinya terkena infeksi, apa yang ciri-cirinya itu dokter? Ketika bayi terkena infeksi gitu. Kalau bayi mengalami infeksi, ya matanya merah yang pertama, ya. Kemudian dia mengeluarkan kotoran. Nah, kalau yang spesifik penyakit jalan lahir ini tadi, biasanya dia selain mengeluarkan kotoran, dia juga berdarah. Perdarahan itu muncul. Apa sampai gitu ya dokter Iya, ya? betul. Sering ada tuh dokter? Jarang sih. Jarang. Jarang. Biasanya yang itu kenapa dokter, ibunya kok bayinya pas ketika jalan lahir itu, ibunya kenapa kok bisa di jalan lahir itu anaknya kena infeksi seperti itu? Ya infeksi kelamin memang. Oh gitu. Gitu. Tapi itu kan sangat jarang ya. Tapi pernah ada ya bayi terkena infeksi itu. Ada. Wow, itu harus benar-benar dipahami ya sama pemirsa IMTV bahwasanya infeksi mata itu bisa terjadi pada siapapun dan pada orang dengan umur berapapun ya, termasuk bayi. Bakal kita bahas lagi lebih dalam lagi tentunya setelah jeda yang berikut ini, dan tetaplah bersama kami. Masih dalam pembahasan infeksi mata ya, tentunya dengan Dr. Nur Alim Hutasuhud, spesialis mata dari Rumah Sakit Fatmah. Oke dokter, tadi kita sempat bahas tentang infeksi pada bayi ya dokternya. Betul. Nah sebelum lebih lanjut nih, bagaimana sih apa saja sih gejala infeksi yang biasanya terjadi gitu dokter? Kalau infeksi pada umumnya, ini lebih bukan hanya pada- pada mata ya. Iya. Jadi pada umumnya dia akan mengalami perubahan warna. Jadi warnanya akan merah, akan terjadi pembengkakan, akan terjadi nyeri, dan akan terjadi gangguan fungsi. Oke. Nah kalau terjadi ke mata, wow luar biasa ya. Betul, ya. Luar biasa, sangat mengganggu sekali ya. Sangat Apalagi mengganggu. mata itu adalah apa ya, ibarat utama gitu kan ya. Nah dokter, ini ketika kita ngomong jenis ya dokter ya, Iya, iya. sebenarnya apakah infeksi mata itu ada jenis-jenisnya gitu dokter? Jadi bola mata kita ini meskipun dia kecil, tapi di dalamnya banyak sekali organ-organ. Oke. Jadi mulai dari depan sampai ke belakang mata semuanya bisa mengalami infeksi. Kalau ditanya jenisnya, ya tergantung di bagian mana dia terkena, bagian bola mata mana yang terkena infeksi. Misalnya tadi yang saya bilang di awal, kelopak mata pun bisa terjadi infeksi. Oke. Nah, kita lanjut setelah kelopak mata, selaput putih mata kita ini juga bisa terjadi infeksi. Yang penyakitnya disebut dengan konjungtivitis. Konjungtivitis. Apa tuh dokter? Konjungtivitis yaitu infeksi pada selaput putih mata, selaput bening mata, selaput lendir mata. Nah kemudian kalau kita lihat mata kita juga, ini ada bagian hitam juga ya, ada bagian putih, ada bagian hitam. Nah bagian hitam itu kita sebut dengan kornea atau selaput bening mata. Itu pun juga bisa Terkena terinfeksi. infeksi juga. Infeksinya pun macam-macam. Bahkan kalau sudah kena ke kornea ini, itu adalah
infeksi yang paling bahaya. bahaya karena kornea ini merupakan jendela penglihatan kita. Oke. Artinya kalau misalnya ada masalah di kornea, yang mana pada normalnya kornea ini bening, tapi kalau terjadi infeksi pada kornea kita, sifat beningnya itu akan hilang. Otomatis seperti kaca yang kita cat. Oke. Nah, Terus nggak bisa lihat gitu ya? Jadi ya, kaca yang kita cat kan jadi nggak bening lagi. Iya benar. Kita pun nggak bisa menembus apa yang ada di balik kaca itu. Sama seperti kita terinfeksi pada kornea kita, tentu penglihatan kita akan terganggu sekali. Waduh. Dan bisa permanen, bahkan kita bisa kehilangan bola mata kalau sampai terjadi yang lebih berat lagi. Akan mengalami kebutahan juga ya. Permanen, betul. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu ya, jenisnya apa, organ yang bisa terkena infeksi. Yang selanjutnya bisa kena ke badan kaca. Badan kaca itu organ yang mengisi bola mata kita. Jadi bentukannya seperti jelly, dia berada di tengah. Kita sebutnya dengan vitritis. Vitritis pun karena dia yang harusnya bening jadi nggak bening, sama. Jadi akan mengganggu penglihatan. Kemudian yang paling penting adalah saraf mata. Saraf mata kita juga bisa terkena infeksi. Itu pun ya namanya saraf mata, dia istilahnya listriknya untuk melihat lah ya. Kalau listriknya bermasalah ya sudah mati semuanya, seperti itu. Artinya penglihatan pasti akan sangat terganggu jika organ yang terlibat memang organ yang penting untuk penglihatan. Wow. Iya. Berarti harus benar-benar berhati-hati ya, bahwasanya bola mata kita itu sangat berharga sekali. Betul, iya. Kalau kita bermasalah dalam penglihatan itu akan susah untuk kedepannya ya dokter. Betul, ya. iya. Makanya sebelum benar-benar parah kita dianjurkan untuk periksa mata ya. Iya. Itu tiap bulan, benar nggak sih dokter? Seperti itu argumennya? Kembali lagi tergantung dari apa yang ingin kita evaluasi. Oke. Jika kita ingin mengevaluasi infeksi, jika memang sedang terinfeksi ya, biasanya kita memang evaluasinya lebih cepat. Oke. Bisa sekian hari, sekian minggu, sampai sekian bulan sekali. Apalagi kalau yang fase-fase awal memang kita sarankan untuk kontrol lebih cepat, karena kita nggak mau nih kejadian seperti yang saya jelaskan tadi terjadi pada mata pasien. Jadi memang evaluasi di awal yang lebih ketat, dan kita harus mengevaluasi apakah obat kita yang dokter berikan ini sudah sesuai atau belum. Itu memang harus kita evaluasi lebih ketat lagi lah. Oke, jadi sedia payung ya sebelum hujan ya, dan usahakan untuk ngecek mata itu lebih utamanya tuh sebulan sekali tuh, bener? Perlu nggak sih dokter? Apa ya, istilahnya kayak general check up seperti itu mungkin general ya. check up ya? Boleh lah kalau misalnya ada penyakit-penyakit bawaan seperti glaukoma, mungkin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali boleh. Begitu juga kalau misalnya kita mau cek kacamata kita, mungkin 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali boleh. Dokter, kalau saya pernah lihat ada orang yang matanya itu ada merah-merahnya. Nah, apakah itu juga dimaksud dengan infeksi yang pada mata itu, dokter? Oke. Mata merah. Enggak, merah-merah kayak apa itu? Kayak darah gitu loh di. Oh gitu, ya kayak darah. Itu infeksi apa enggak sih dokter sebenarnya? Terus bahaya nggak sih? Kalau yang kayak darah ini bukan infeksi. Dia seperti memar pada kulit ya. Tapi kalau pada kulit kan dia kebiruan. Biru, warnanya. iya, oke. Nah, karena bola mata kita ini tidak punya kulit, tidak tertutup kulit, warnanya jadi merah darah. Ya sama seperti memar pada badan aja, pada kulit aja, dia nggak akan bermasalah. Cuma memang kalau kita lihat, wah kok merah ya, kok menyeramkan ya. Iya, itu saya aja takutnya sih, tuh takutnya infeksi dokter, karena adik saya tuh matanya tuh ada merah-merahnya gitu. Kalau matanya itu. Berarti itu bukan bahaya ya dokter? Bukan infeksi, tapi perdarahan pada selaput lendir matanya. Itu bisa sembuh? Bisa hilang sendiri bahkan. Ya sama seperti memar tadi, bisa hilang sendiri, tapi memang butuh waktu. Oke, dokter. Dokter, kadang kita nggak paham, kita terkena infeksi pada mata. Ya. Nah,
Bagaimana dokter kalau sudah istilah Jawanya itu kasep gitu dokter? Pak, tahunnya itu sudah meradang gitu kan dokter? Itu bagaimana dokter menanganinya? Pada prinsipnya semua infeksi harus kita tangani, entah itu fase awal, fase sedang ataupun fase lanjut, semuanya perlu ditangani. Oke, nanti bakal kita bahas lebih Ya, dalam lagi ya dokter ya. ya. Tentunya pemirsa penasaran ya bagaimana ketika kita tahu bahwasanya sudah meradang dan bagaimana mengatasinya. Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini ya, tentunya dengan Dr. Nur Alim Hutasuhud. Halo pemirsa, masih di program Mutiara Sehat tentunya dengan Dr. Nur Alim Hutasuhud, spesialis mata dari Rumah Sakit Bata Fatma. Dokter, tadi kita sempat terputus ya ngomong tentang bagaimana nih dokter ketika infeksi tapi sudah kasep gitu dokter, kalau bahasa Jawanya ya. Apa sih kalau bahasa Indonesia itu? Sudah terlanjur berat lah ya. Berat ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di fase apapun semua infeksi ya, terutama ini infeksi mata itu harus kita obati sampai betul-betul infeksinya sudah nggak ada lagi. Meskipun kondisi sudah terberat sekalipun, ya sudah, kita bisa, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan sisa dari kerusakan bola matanya misalnya ya, itu harus kita kerjakan supaya tidak sampai terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Artinya gampangnya gini, sudah berat jangan ditambah lagi menjadi lebih berat lagi, cukup sampai situ aja. Jangan. Tapi emang orang-orang itu kadang abai ya dokter ya, kadang mek gini tok aja kok, wis jarno gitu, nanti sembuh sendiri gitu kan. Nah padahal hal itu sensitif sekali ya dokter ya, apalagi kalau kita ngomongin soal infeksi ya dokter ya, begitu kan. Nah apa sih yang menjadi pesan edukasi ya, apalagi buat dokter yang termasuk dokter spesialis mata ini, bisa diedukasi ke teman-teman bahwasanya jangan mengabaikan hal-hal yang sepele, apalagi soal tentang mata ini dokter, bisa ya disampaikan ke pemirsa IMTV. Betul sekali sih, banyak sekali pengalaman pasien datang sudah karena merasa infeksinya ringan-ringan aja, penyakitnya gitu-gitu aja, akhirnya mereka beli obat sendiri. Itu yang paling sering. Nah itu dokter. Nah beli obat sendiri, sedangkan si pasien tidak tahu apakah obat ini cocok dengan penyakitnya, apakah ada efek samping dari obat ini jika kita teteskan dalam jangka waktu tertentu. Itu memang harus diperhatikan, karena misalnya infeksinya tidak sesuai dengan obatnya, atau obatnya dipakai dalam jangka waktu yang terlalu lama, dia bukan jadi obat tapi malah jadi sumber penyakit yang baru. Oke, berarti gini dokter ya, berarti ketika kita sakit mata kita nggak boleh sembarang ya beli obat. Berarti kita harus kontrol di pasaran, ya dokter? Ya, di pasaran itu kan ada logo-logo obat ya, atau kalau kita tidak mengenal logo, mungkin yang simpelnya ada tulisan harus dengan resep dokter. Oke. Nah, obat-obat yang dengan tulisan itu sebaiknya memang jangan dibeli sembarangan, jangan dibeli tanpa pengetahuan yang cukup, karena bisa berdampak fatal untuk mata kita. Tapi bagaimana dokter ketika orang udah sakit mata itu, apakah harus kontrol? Berarti nggak boleh beli sembarangan obat ya? Gimana dokter? Yang jelas itu jangan beli obat yang memang harus berlogokan logo khusus atau yang bertuliskan dengan. Berarti boleh beli obat? Boleh, yang memang obat-obat dijual bebas. Oke. Contoh obat yang dijual bebas yang mungkin banyak diiklankan seperti itu, yaitu memang
kalau misalnya sudah masuk iklan atau artinya sudah dipasarkan secara bebas, ya itu boleh dipakai. Apalagi obat-obat itu memang hanya diindikasikan untuk mengatasi iritasi ringan. Mungkin untuk kasus emergensi obat-obatan yang seperti itu bisa digunakan. Tapi misalnya sudah dipakai menggunakan obat tersebut masih ada gejala yang tersisa atau bahkan lebih berat, ya memang sebaiknya segera kontrol, jangan mencoba obat-obatan yang lain. Oke, itu Apalagi pesan edukasinya, betul, dokter. apalagi banyak sekali pasien itu mengatakan tetangga saya atau orang tua saya menyuruh kasih daun sirih misalnya, itu. atau dicuci pakai air tertentu. Itu memang sangat tidak dianjurkan, karena kalau misalnya kita menggunakan air yang seperti itu, kita nggak tahu nih di dalam air itu Mengandung apa ya, mengandung dokter? apa. Kalau misalnya mengandung kuman, ya tadi itu bukan jadi sembuh, malah jadi penyakit yang baru lagi dan lebih berat. Oke. Karena emang mata itu sangat sensitif sekali pemirsa, jadi penanganannya juga harus super spesial ya dokter ya. Betul. Jangan sembarang penanganan ya dokter ya. Kadang kita abai juga, halah katanya tetangga saya seperti ini, Allah daripada ke rumah sakit buang-buang uang, katanya gitu dokter ya. Saya kan ngomong gini kan termasuk orang awam ya dokter ya. Iya. Dan saya kondisikan seperti itu, emang seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Iya. Padahal kalau kita ngomongin soal mata ya dokter ya, itu hal yang urgent sekali ya Betul, dokter. iya. Kalau matanya terganggu, wah untuk sehari-hari sangat susah sekali. Betul, begitu iya, ya iya. dokter ya. Oke dokter. Nah, orang yang terkena infeksi mata, apakah bisa sembuh dokter? Terus biasanya itu jangkanya tuh lama atau sebentar dokter? Iya. Kembali lagi, apa dulu nih infeksinya? Kalau Oke, misalnya- infeksi itu banyak ya dokter ya. Oke, kita ngomongin soal infeksi yang ringan dulu aja infeksi dokter. yang ringan. Kalau infeksi yang ringan di mana tidak mengenai jalur penglihatan seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya memang dia sempurna ya. Sembuh sempurna artinya tidak meninggalkan gejala sisa. Tapi memang kembali lagi waktu untuk penyembuhannya memang berbeda-beda. Oke. Nah, kalau misalnya tadi di selaput mata misalnya, itu biasanya untuk sembuh baik butuh waktu 7-10 hari. Berbeda lagi misalnya kasusnya yang kena kornea tadi, Oke. itu bahkan bisa berbulan-bulan untuk penyembuhannya. Bertahun-tahun juga bisa nggak sih dokter? Bertahun-tahun. Ada beberapa kasus yang memang kumannya bandel banget ya, bisa aja tapi jarang sih. Oke, biasanya tuh sampai paling lama berapa bulan dokter? Saya menangani mungkin ada yang 3-4 bulan ada. Itu penanganannya seperti apa dokter untuk yang penyakit yang berat sekali ini dokter? Tergantung lagi. Jadi misalnya tidak terjadi kerusakan jaringan, biasanya kita kasih obat-obatan aja. Tapi kalau misalnya sampai merusak jaringan, kita perlu tindakan-tindakan operasi yang setidaknya itu merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan bola mata supaya dia tidak mengalami kerusakan yang lebih lanjut. Oke, kalau kita ngomongin soal di rumah sakit Fatma sendiri ya, apakah ada gejala yang sangat parah yang pernah ditangani di rumah sakit mata? Nah, biasanya dokter itu menangani pasien seperti apa yang paling parah dan penanganan ini seperti apa nih rumah sakit Fatma? Karena pemirsa juga ingin tahu ya bagaimana penanganan di rumah sakit Fatma. Wah, ini terjawab nih, sudah terjawab. Ya. Jadi yang paling berat ya memang sampai ada kerusakan kornea. Artinya kornea itu yang merupakan salah satu dinding bola mata, sampai ada kerusakan berarti kan dinding bola matanya sudah bermasalah. Iya. Nah, akibatnya apa yang ada di dalam dinding itu akan keluar. Wow, Nah, gitu ya dokter. iya. Misalnya dia keluarnya sedikit, masih bisa kita tambal. Apa tuh dok? Maksudnya Kita keluar operasi. matanya gitu? Organ di dalam bola Dok, matanya. Iya serius dok. Iya. Terus. Tapi kalau yang keluar itu lebih banyak lagi, ya maaf ya kita harus melakukan tindakan pengangkatan isi bola mata. Matanya Iya. diangkat. Ya Allah. Sepenting itu bola mata ya. Jadi kalau memang kita tidak jaga dengan baik,
bisa menyebabkan kondisi yang terburuk seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya untuk menjaga salah satu organ yang penting juga. Ya, semua organ penting tapi yang paling utama kan mata ya dokter ya. Nah, seperti apakah pentingnya mata dan bagaimana menangani mata yang infeksi, kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini ya. Tetaplah bersama kami. Halo pemirsa, masih bersama dengan Dr. Nur Alim Hutasuhu, spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Fatma. Aduh, kalau ngomong sama dokter gak kerasa ya, tiba-tiba segmen terakhir. Iya. Oke, saya ini awam loh dokter kalau ngomongin soal kesehatan, tapi kalau sama dokter nyambung ya dokter ya. Iya. Kali aja saya kuliah S2 jurusan kedokteran juga dokter. boleh. Begitu ya dokter ya, susah ya dokter ya kalau. Ya, lumayan lama lah. Oh begitu dokter. Oke dokter, kita tadi sempat membahas tentang sebenarnya apa sih ciri-ciri infeksi mata itu tadi. Oke, kita udah dibahas, tapi kita perlu tahu dalam ya dokter ya, sebenarnya ciri-ciri orang yang terkena infeksi mata itu apa dokter? Secara umum dulu gitu dokter, Iya. baru mengerucut ya. Jadi kalau misalnya bola matanya matanya yang terinfeksi, dia akan mengalami inflamasi atau peradangan ya. Nah, peradangan itu mengakibatkan kondisi mata merah karena ada pelebaran pembuluh darahnya. Nah, sifat merahnya pun tiap penyakit mata akan berbeda-beda. Tapi kalau orang awam ya, untuk mengetahui apakah saya ini infeksi atau enggak, ya memang 75% mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau merah ya kemungkinan besarnya memang infeksi. Merah yang seperti apa dokter? Soalnya kadang ngantuk aja juga merah ya dokter ya. Merah seperti apa yang bisa dibilang itu terkena infeksi gitu dokter? Kalau misalnya dia tidak hilang dalam beberapa jam setelah habis bangun tidur misalnya dia, nah itu biasanya kan bukan mata merah yang biasanya kita temukan setelah bangun tidur, gitu aja gampangnya. Tapi misalnya dia lebih merah lama, banget gitu. merah banget ya, lebih lama dari masa yang biasanya, terus dia nggak sembuh-sembuh, nggak membaik, nggak yang mild, nggak yang ringan ya, artinya sudah sangat berat. Bahkan misalnya ada gejala lain seperti mengeluarkan kotoran, belekan ya, atau misalnya penglihatannya terganggu, kelopak matanya bengkak, nyeri, berair, silau. Nah itu ya 90% jadinya sekarang itu kemungkinan infeksi mata. Oke, jadi pemirsa AMTV itulah ciri-ciri orang yang terkena infeksi. Jadi kalau pemirsa IMTV mendapatkan ciri-ciri itu ada di kalian, langsung aja check up ya ke dokter mata ya. Betul. Untuk antisipasi ke depannya kan lebih baik mencegah daripada mengobati, begitu dokter ya. Iya. Oke, soalnya apa? Kalau sudah terlanjur kasep ya, kalau sudah apa sih ngomongnya kasep terus dari tadi. Kalau ngomongin soal udah terlanjur dalam ya, terlanjur berat itu bakal susah ya dokter ya. Bakal susah untuk ditangani ya dokter ya. Nah, ngomongin soal orang yang sudah terkena infeksi mata dokter, apakah bisa sembuh dengan terapi tertentu ataukah mungkin ada obat-obatan tertentu gitu dokter? Jadi seperti yang dibilang di awal bahwa infeksi ini macam-macam penyebabnya ya. Obatnya juga tergantung pada apa penyebabnya. Misalnya pada infeksi yang akibat bakteri,
maka kita perlu berikan obat-obatan antibiotika. Kemudian misalnya penyebabnya adalah jamur, ya kita berikan anti jamur. Penyebabnya virus, kita berikan antivirus. Biasanya juga disertai dengan pengobatan-pengobatan gejalanya, seperti misalnya dia nyeri, ya sudah kita kasih anti nyeri. Atau misalnya dia silau, kita punya obat yang setidaknya meminimalisir untuk keluhan silaunya. Silau itu gimana sih dokter? Silau itu nggak kuat melihat cahaya. Oke. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan dia mungkin tidak bermasalah. Begitu dia di luar Keluar ruangan ruangan. siang hari, lagi terik-teriknya matahari, dia merasa merasa kayak nggak nyaman lah dengan kondisi itu, bahkan sampai mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Itu biasanya dia sudah mengalami infeksi dari korneanya. Wow, itu yang tadi bahaya itu ya dokter. Betul, ya, yang iya. kornea itu ya. Iya, iya. Salah satu gejalanya itu silau ya. Silau, betul. Oke. Bukan berarti kita kena cahaya terus kesilauan gitu ya. Kalau Silau yang silau yang bagaimana tidak sih dokter tidak yang inilah. Misalnya biasanya kita kena pantulan sinar, kita tahu ya silaunya seperti apa. Iya. Tapi kalau pada infeksi dia lebih hebat daripada itu. Berarti kena Sampai- cahaya dikit itu susah ya dokter Iya, ya. sampai dia nggak bisa membuka mata. Ya Allah. Bukan nggak bisa sih, maksudnya sulit ya. Seolah pengennya nutup terus gitu, pengen nutup terus, ditambah lagi dengan berairnya tadi itu. Dokter, ini saya menemui ya orang itu sering sekali bintitan. Ah, Nah, karena makan telur. Apa gimana ya? Emang iya dokter, Iya, apakah iya. itu termasuk infeksi? Apakah telur itu kalau kebanyakan bikin infeksi atau bagaimana dokter? Saya itu kan orang awam dokter. Iya. Iya betul sih, bintitan itu termasuk salah satu bentuk infeksi pada kelopak mata. Kelopak mata kita ini mempunyai kelenjar minyak. Nah, jika terjadi pembuntuan di situ, kuman yang ada di sekitar kelopak mata pun akan menginfeksi, akan masuk ke dalam jaringan tersebut, menyebabkan infeksi, peradangan, dan timbullah bintitan tadi itu. Oke, bukan karena makanan ya. Salah satu penyebabnya kan pembuntuan ya. Salah satu Iya. penyebabnya memang dari makanan-makanan yang protein tinggi juga. Oh, berarti Seperti- kalau makanan-makanan protein tinggi itu bisa menyebabkan pembuntuan itu ya dokter? Bisa menyebabkan terjadinya bintitan ya. Pembuntuan dari kelenjar minyaknya yang menyebabkan inflamasi tadi itu. Oke, jadi terjawab sudah ya. Bintitan itu kenapa, dan itu adalah salah satu jenis infeksi juga ya Betul, dokter ya. infeksi Itu pada bisa kelopak disembuhkan, mata. kadang sembuh sendiri dokter. Iya betul. Bener, berarti kalau infeksi mata itu salah satunya nggak usah pakai ke dokter juga bisa ya dokter ya? Yang ringan sekali. Yang ringan sekali seperti yang saya bilang bahwa kita bisa memberikan obat-obatan sementara seperti obatan iritasi tadi, iritasi ringan, Oke. obat-obat yang di pasaran tadi itu. Salep-salep juga gitu kan dokter? Salep kalau saran saya lebih baik konsultasikan dulu lah ke dokter, Oke. karena bagaimanapun antibiotika itu harus kita berikan sesuai indikasi. Karena kan salep-salep yang kita beli untuk kasus-kasus seperti itu kan biasanya salep yang mengandung antibiotika. Nah, sedangkan antibiotika sendiri harus kita berikan sesuai indikasi. Sebagai orang yang memang tidak mengetahui apa penyakit yang dialami, ya sebaiknya memang harus dipastikan dulu apa benar ini karena infeksi. Karena benjolan itu penyakit yang mirip seperti itu banyak. Oke. Artinya bukan berarti ada benjolan, bintitan berarti terus obatnya ini, belum tentu juga. Harus kita pastikan dulu benjolannya apakah betul bintitan atau penyebab benjolan yang lain. Tentu obatnya juga pasti Beda-beda beda ya sekali. dokter ya. Berarti nggak boleh ngawur ya dalam menangani mata itu ya dokter ya. Misalnya Benar-benar. bintitan nggak mau ke dokter misalnya ya, Iya. bolehlah kita coba sementara kompres dulu, kompres dengan air hangat. Air hangatnya dokter. Tapi misalnya tidak membaik,
misalnya sudah 3 hari, 5 hari, 1 minggu nggak membaik, ya konsultasikan dulu dengan dokter, jangan pakai sembarang obat dulu. Kalau kita sudah periksa, dokter mata sudah periksa, kita sudah menentukan apakah ini timbilan atau bintitan atau bukan, baru kita berikan obat-obatan yang sesuai. Oke, wow. Itulah pentingnya edukasi sejak dini ya dokter Iya, ya. betul. Edukasi apapun itu termasuk edukasi soal kesehatan, apalagi soal kesehatan mata. Tentunya konsultasikan dulu dong dengan orang yang sangat berpengalaman, dengan dokter-dokter yang sangat berpengalaman. Kalau sakit mata langsung saja ke dokter. Dan langsung saja ke rumah sakit rumah sakit mata Fatma, begitu ya dokter ya, karena di sana juga ada dokternya, ada dokter Nur Alim Hutasuhu juga ya, spesialis mata khususnya yang jenis infeksi, begitu dokter ya. Ya, semua penyakit mata bisa kita tangani, tetapi untuk saya sendiri lebih mendalami untuk kasus infeksi. mata. Gitu dokter ya. Iya. Oke. Wah, nggak kerasa ya kalau ngomong soal edukasi kesehatan itu ya dokter ya. Saya basicnya bukan orang kesehatan, tapi saya senang kalau ngobrol soal kesehatan ya dokter ya. Apalagi dokternya komunikatif gini ya dokter ya, senang sekali. Oh, terima kasih sekali ya dokter ya Sama-sama. sudah berkenan share ilmu ke pemirsa IMTV. Dan untuk pemirsa IMTV yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana penanganan Rumah Sakit Mata Fatma, langsung saja kunjungi Instagramnya ya, di Rumah Sakit Mata, begitu ya, Rumah Sakit Mata Fatma ya, untuk penanganan lebih dalam tentang mata kalian, biar mata kalian lebih sehat lagi, begitu dokter ya. Langsung saja kunjungi Rumah Sakit Fatma, karena dokternya juga hebat-hebat dan sabar-sabar gitu ya dokter ya, termasuk dokter Alim, Nur Alim ini, Nur Alim Hutasuhud. Baik, sudah 1 jam ya, nggak kerasa. Terima kasih banyak ya dokter ya, ngomong lagi. Ya, dan saya Ica Malia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.